Saya kan sempat berkarir juga di Indonesia, lalu biasa segala sesuatu tuh mandiri. Ketika Mm-mm. tiba di Belanda dan semuanya saya harus bertanya, mau Hmm. ke sini tergantung sama suami. Ya pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube saya Andi Tinolong dengan Tinolong TV. Dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol santai, tapi juga berbobot dengan salah seorang diaspora Indonesia yang berada di Belanda, tepatnya di kota Sint Nicolas Ge ya. Dan Nicholas K. Nicolas Ge. Ya. Dan diaspora Indonesia ini namanya Hilena Pancaningsih, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol santai, kita bisa mengetahui cerita-cerita atau sharing yang akan disampaikan oleh Hiliana. Hiliana, apa kabar hari ini? Baik, cuaca di sini agak dingin hari ini. Oh gitu ya, di Belanda Berharap lebih udah dingin dari di summer tapi Jerman ya? ternyata belum. Iya, iya, iya. Baik-baik. Terus Ade udah sendiri ngapain aja nih gimana? hari ini kegiatannya? Hari ini ya biasa kerja, masak, udah pasti. Ibu rumah tangga, tapi juga sambil kerja. Oke, Iya. Hili. Em, Kan Hili nih sebelumnya tinggal di Indonesia ya, kemudian bisa nggak diceritakan em, kapan sih pertama kali datang ke Belanda, kemudian kenapa kota Belanda yang dipilih, negara Belanda yang dipilih untuk tinggal di sana? Oke. Ceritanya mungkin agak panjang tapi aku bikin pendek lah ya. Jadi, sebetulnya bukan memilih, tapi mungkin jodoh yang memilih saya. Oh gitu. Akhirnya pindah ke Belanda. Jadi, eee, kebetulan bertemu dengan suami itu di tahun sebetulnya sudah dari 2016 tahu, karena pekerjaan saya sebagai marketing waktu itu Hmm. di, jadi, grup, bar dan restoran. Kebetulan pemiliknya adalah salah satunya, orang Belanda dan kebetulan teman dari suami gitu. Jadi waktu itu Oh. karena saya sering berpromosi melalui, sosial media lalu, dan dia sendiri juga pernah datang ke Jakarta, karena saya sebagai marketing akhirnya saya kenal. Nah kemudian dari situ, ternyata kita berjodoh dan akhirnya saya pindah ikut ke Belanda. Tahun Hmm. 2017 pertama kali datang. Waktu itu memang Oke. masih survei, jadi gimana sih situasi di Belanda dan sebagainya, kenal dengan keluarganya. Mhm. Lalu persisnya mulai pindah itu September 2017, September Oktober, ya September akhir 2017 gitu. Oke. Jadi perjalanan waktu itu pindah dari Indonesia ke Belanda. Tentunya kan pasti memerlukan apa ya, persiapan-persiapan, Mhm. kemudian seperti misalnya harus apply visa. Ini gimana sih ceritanya, Billy? Oke, cerita sedikitnya. Jadi sebetulnya belum langsung, apply untuk izin tinggal ya. Jadi karena waktu itu Oke. kami melalui proses banyak juga. Jadi, pertama kali mengajukan, apply visa, family. Jadi, waktu itu calon suami sebagai sponsor mengundang ke Belanda dan itu masih visa yang sifatnya 90 hari ya. Jadi, Oh, oke. 3 bulan Hanya stay lalu berkunjung gitu 3 bulan ya? kembali ke Indonesia. Oke, Iya, karena waktu oke. itu memang, mmm, kita masih kan dia masih sering ke Indonesia. Jadi waktu itu pernah ke Indonesia untuk survei barang, nanti saya cerita lebih lanjut. Jadi Hmm. survei barang Indonesia itu 5 bulan, lalu saya ikut 3 bulan, sifatnya masih seperti itu. Lalu pada rencananya kami akan menikah tuh sebetulnya di Indonesia, tapi ternyata Tuhan bercerita, Tuhan punya kehendak lain. Tahun 2018 Juni itu dia divonis terkena kanker. Oh, Lalu saya waktu itu dengan visa yang masih 3 bulan stay di Belanda, 3 bulan stay di Indonesia, menemani sebentar lalu kembali ke Indonesia sepanjang dia melakukan perawatan ya, jadi kemoterapi dan hmm. sebagainya. Itu sehingga saya tidak bisa mengurus apply visa untuk izin tinggal. Akhirnya kami memutuskan oke baik karena dia dalam kondisi kurang begitu sehat, kami menikahlah di Belanda.
Hmm. 2018. Lalu dari situ setelah itu juga belum bisa apply karena kondisi kesehatan dia, baru 2018 dia bisa ke Indonesia, kami sama-sama apply untuk kalau di sini namanya MVV, Machtiging Verblijfsvergunning. Kayaknya Apa kayak tuh gitu, artinya? saya lupa tuh namanya MVV. Jadi kayak izin tinggal gitulah ya. Oke, Nah, oke. itu prosesnya lumayan ya. Jadi untuk mengurus pengajuan MVV visa itu memang harus ada sponsor. Yang Mhm. sudah pasti adalah surat keterangan menikah ataukah kalau di sini ada istilah register partner. Mhm. Tapi kami menggunakan surat nikah, lalu bagaimana keuangan suami atau sponsor, lalu jadi seperti itu dokumen-dokumen yang kami siapkan dari di Indonesia. Jadi waktu di Indonesia saya menyiapkan dokumen sendiri, sementara suami di sini juga menyiapkan dokumen sendiri gitu. Jadi sama-sama karena ketika mengajukan visa, saya nggak bisa datang ke Belanda. Jadi kayak dibekukan ya, jadi bekukan tidak bisa datang Aha. ke negara Belanda. Jadi saya harus menunggu di Indonesia, dia apply, lalu nanti ketika visanya disetujui baru bisa datang ke Belanda. Tapi mengenai dokumen tuh cukup cukup rumit lah, Ribet ya. cukup rumit. Oke, berjalannya waktu, kemudian Hilly ceritanya akhirnya menetap di Belanda ya. Itu sejak Ya, tahun berapa tuh, Hilly? 2019 awal. Jadi sejak 2019 awal. 2019 resmi dengan ya permit resident ya, Ah, oke, resident dengan resident ya, permit ya, izin ya, tinggal ya. Dan ya izin tinggal. itu statusnya udah menikah ya, Hilly ya? Sudah menikah. Udah menikah. Tapi di sini membolehkan kalau tidak menikah, tapi partnernya harus register. Jadi ada di sini namanya Kemente. Kemente Mhm. itu seperti kalau di kita tuh kayak wali kota ya. Jadi harus Oke, mendaftarkan. Ini kantor wali partner kota saya gitu ya. resmi, Oke. ya. Dan itu juga Hmm. dengan persyaratan yang kurang lebih hampir sama. Jadi sponsor harus mampu secara finansial, mempunyai tempat Oke. tinggal dan sebagainya. Hmm. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus pada saat waktu itu baru datang, pastinya pastinya kalau dari pengalaman banyak orang yang dari Indonesia kemudian tinggal di Heeh. luar negeri, pasti kan harus apa sih penyesuaian dulu kan? Adaptasi. Ini gimana nih? Ceritanya pasti Wow, seru nih. adaptasinya lumayan. Saya kan sempat berkarir juga di Indonesia, lalu biasa segala sesuatu tuh mandiri. Ketika Mm-mm. tiba di Belanda dan semuanya saya harus bertanya. Mau Mm. ke sini tergantung sama suami. Kemudian transportasi di sini tuh nggak segampang di waktu dulu di Indonesia kan saya di Jakarta. Ya, Apa yang nggak ada di Jakarta gitu kan? betul Mau betul naik betul. taksi ada, mau naik ojek ada gitu. Jadi kita nggak tergantung kan. Tapi ini saya misalnya kalau belanja sih dekat rumah bisa naik sepeda ya. Tapi kalau Hmm. misalnya agak agak sedikit lebih jauh, kendaraan umumnya juga nggak gampang Ya. dengan keterbatasan karena kami tinggal itu kan bukan di kota ya. Jadi ini termasuk desa. Oke, Sinekolasta tuh salah satu desa oke. di Provinsi Friesland di Belanda. Dan Mhm. itu bis itu harus beberapa kali kalau misalnya mau ke kota lain atau ke desa lain. Jadi tidak semudah itu. Lalu apalagi ya? Saya sudah terbiasa bekerja, biasa berkarir ketika tiba di Ya. sini. Kayaknya sepanjang waktu cuma ngurus rumah, terus yang dulunya nggak pernah masak harus masak gitu kan. Itu shock culture-nya lumayan sih. Dan budaya di sini kalau saya bilang dibandingkan dengan orang-orang Belanda pada umumnya, orang Belanda pada umumnya memang terkenal dengan direct ya. Jadi orangnya Hmm. biasa langsung bicara kalau sesuatu Hmm. tanpa kalau orang Jawa bilang tanpa teh dengaling-aling. Oke, ya, ya, Nah, ya. orang Friesland khususnya lebih lebih lagi. Jadi mereka itu sangat kalau kekeh sama pendirian disampaikan Hmm. langsung. Nah itu Hmm. waktu pertama kali saya terkaget-kaget. Terus Hmm. orang sini biasa bicara dengan suara yang keras. Keras kalau orang Jawa, saya kebetulan Jawa walaupun ada Sumatera. Wah, kultur Itu shock bener ya. itu dia marah ya gitu. Terus makanan, aduh Andi itu makanan paling susah kayaknya ya.
Iya, iya, Jadi iya. kita kan udah terbiasa dengan segala bumbu-bumbu gitu kan ya, enak, Iya, makanannya lezat apa iya, gitu. betul, betul. Di sini hampir dikatakan sama ya bumbunya paling bawang putih, merica, garam gitu ya. Hmm. Terus menunya itu. Terus di sini juga orangnya karena orangnya besar-besar, porsi di restoran itu tuh yang aduh semuanya sekali dan semua pakai roti. Dan saya nggak begitu suka roti kecuali buat sarapan. Nah itu jadi hal-hal itulah yang kayaknya saya butuh penyesuaian tuh cukup lama gitu. Hmm. Sampai akhirnya sekarang udah bisa masak sendiri, udah bisa masak apa yang kita mau, terus udah tahu beli ini di mana gitu. Jadi Oke. kayaknya lebih lebih ya udah sekarang udah terbiasa Iya. Terus gitu. selain selain harus adaptasi, pasti ada kendala dengan bahasa dong, Hilly. Ini Iya, bagaimana komunikasinya di sana dengan publik ya, iya, khususnya kalau mau oke. belanja dan segala macamnya itu. Kalau, secara keseluruhan sebetulnya orang Belanda bisa bahasa Inggris. Oke. Mungkin dibandingkan di tempat Andi mungkin lebih banyak di sini rata-rata orang-orang bisa berbahasa Inggris. Itu yang Oke. pertama kali waktu itu suami bilang, "Jangan takut, di sana semua orang ngerti bahasa Inggris," gitu kan. "Kamu nggak perlu belajar bahasa Belanda." Itu yang pertama. Saya ingat terus, ternyata salah satu persyaratan ketika tiba untuk mengajukan, visa, itu Hmm. harus lulus tes bahasa Belanda di Indonesia. Tuh. Lalu terus Jadi saya gimana? langsung, "Oh, kejebak nih." Jadi akhirnya waktu di Indonesia pun kursus bahasa singkat untuk yang Hmm. sangat basic ya. Jadi, levelnya tuh A1, A1 Oh. dan, lulus sih, puji Tuhan alhamdulillah lulus. Akhirnya bisa. Nah, berikutnya ternyata sampai di sini persyaratan yang berikut adalah harus lulus, inburgering, examen. Jadi kayak, tes sivil lah ya, civilization, Mhm, mhm. itu level A2. Jadi harus lanjutin kursus. Oke. Nah, jadi kalau mengenai bahasa Inggris mereka memang rata-rata bisa, mau Mhm, kita belanja di manapun rata-rata mhm, bisa. mhm, Tapi persyaratan itu ternyata menjadi, persyaratan yang diharuskan. hmm. Dan bahkan, peraturan yang terbaru dari 2022 itu levelnya dinaikkan. Jadi di Indonesia harus, lulus A1, di Mhm, sini mhm. ketika tinggal dalam jangka waktu 3 tahun harus lulus level B1. Jadi Oh dinaikkan gitu. levelnya. Oh. Kenapa? Karena A2 itu tidak cukup untuk bicara dengan orang, dengan bagaimana mengerti pembicaraan. Nah, B1 itu Hmm. cukup mampu dan bisa untuk membantu kita mencari pekerjaan. Iya, Jadi iya, iya. ternyata ya itu. Jadi awalnya saya santai aja ternyata nggak bisa. Akhirnya saya ambil B1 walaupun waktu itu persyaratan saya cuma A2 tapi saya ambil B1 karena saya pengen bisa bicara. Iya, Selama 4 tahun saya bicara iya. sama suami bahasa Inggris, Andi. Tapi setelah ambil B1 akhirnya sekarang setiap Pelan-pelan kali bisa dengar bahasa bahasa Belanda ya. Belanda. Ya, Ya, jadi sekarang cuma udah lumayan dong bahasa Belandanya. ya paling tidak ngerti lah ya bisa berbalas, bisa menjawab pertanyaan orang. Cuma kalau menjawab secara resmi misalnya di telepon masih agak deg-degan sih. Cuma kalau bicara Oke. langsung masih mending daripada di telepon tuh kayak grogi gitu. Tapi bisa bisa. Iya, Cuma iya. kendala lain adalah kalau Andi pernah dengar Friesland itu bicaranya bahasa Fries. Jadi ada dialeknya gitu ya? Bukan dialek, totally different sama bahasa Belanda. Oh, Itu totally yang ketika saya different. di tengah-tengah keluarganya suami, keluarga suami saya Lukas namanya, Aha. itu saya nggak mengerti sama sekali. Itu kendalanya lagi. Jadi ya kadang-kadang mereka sadar, "Oh ya ya ada Hilly, oke oke kita switch ke bahasa Belanda," gitu. Tapi, Oke. mereka secara otomatis sering bahasa, Fries Turis. gitu. Tapi Ya, mungkin itu mungkin kayak di Indonesia bahasa daerah kali ya, Hil ya? iya betul. Jadi kayak misalnya Jawa dengan Sumatera, misalnya, Ya nggak bahasa nyambung lah Padang gitu kan? dengan bahasa iya, itu sama sekali berbeda kan. Iya, Jadi iya, iya, bukan iya. sekedar dialek, tapi sama sekali berbeda Oke, dan oke. orang Belanda sendiri nggak ngerti. Orang Belanda yang selain Friesland Fries itu nggak Iya, iya, ngerti. nggak ngerti ya. Oh, Oh, ada satu gitu. lagi sih sebetulnya kendala di Apa tuh? sini. Jadi Apa tuh? sistem pendidikan yang sangat berbeda sih. Jadi ketika Gimana? anak saya pindah ke sini, oh itu Hmm. penyesuaiannya
Jadi tidak bisa disamakan seperti di Indonesia junior high school enggak. Hmm. Jadi waktu dia tiba di sini umur 16 itu termasuk terlambat untuk mengambil penjurusan yang harusnya dia tadinya mau direct ke universitas, ternyata Ya. di sini nggak bisa. Jadi harus Oh, menempuh apa pendidikan yang lain dulu, oke, baru oke. itu. Jadi Itu semacam, juga sih. ya, 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 tapi ya. sekarang dia udah bisa bahasa Fries. Saya belum bisa. Udah pinter lah ya, udah jago ya. Anak muda ya lebih cepat, kalau kita udah Iya. susah Iya. belajar. em, Tadi mulai dari pertama kali Hili tinggal di Belanda tahun Mm-mm. 2019 ya, udah mulai menetap ya. Kemudian juga putrinya juga ikut sekarang tinggal di Belanda. Nah, Hili kegiatannya apa sih sejak tinggal di Belanda ini? Oke, jadi ketika salah satu persyaratan untuk tinggal di Belanda, Mm-mm. ketika kita mendapatkan visa, kita kan harus melalui persyaratan yang tadi saya bilang, salah satunya adalah eh, bahasa Belanda di Betul, level A2 waktu saya ya, waktu A2. Lalu ada betul. lagi persyaratan ujian-ujian eh, speaking, what is it? Apa tuh? Reading, terus ada 5. Oke. Jadi baca, tulis, mendengar, itu ya. Terus sama ada namanya ONA. ONA itu untuk bagaimana kita menghadapi situasi ketika bekerja. Nah, Mhm, ONA itu bisa dilakukan dengan ujian wawancara, tapi bisa mhm. juga dilakukan dengan bekerja. Nah, waktu itu saya minta sama suami, saya bisa nggak di sini kerja gitu kan? Tapi kerjanya di sini harus ada slip gaji ya. Nah, akhirnya waktu Iya, itu tahun 2019 itu saya mulai bekerja dengan paruh waktu lah ya. Jadi cuma 20 jam per minggu, seminggu. Mhm. 20 jam per minggu untuk bisa memenuhi persyaratan ujian tadi, ONA. Ah, oke, Nah, oke, oke. ketika mulai bekerja, karena saya memang waktu itu 2018 kami sudah mulai melakukan bisnis dengan Indonesia berupa furniture. Akhirnya Mhm, saya fokus untuk menghandle bisnis dengan Indonesia. Jadi kita mhm. punya bisnis furniture Oke, dengan Indonesia, di mana kami membeli barang-barang dari Indonesia dan menjualnya di di Belanda. Belanda. Kebetulan bisnis suami adalah wholesale company, di mana Mhm, dia juga importer, mhm, menjual barang-barang tersebut kita punya ada 2 chain mhm. yang kita jual di daerah Venlo, itu dekat perbatasan Jerman, lalu dengan Aalsmeer dekat Amsterdam. Nah, disitulah saya bekerja. Ketika mulai dengan 20 jam, lalu tambah, kemudian sekarang sudah full time. Jadi memang fokus pekerjaan saya memang menghandle masalah urusan dengan Indonesia, baik itu Mhm. dealing, kemudian Hmm. membuat promosi tentang barang-barang Indonesia, Oh, lalu juga oke. mengontrol bagaimana barang-barang masuk, ya Mhm, menghandle mhm. kontainer dan sebagainya semua. Pokoknya full tentang Indonesia itu saya yang handle. Jadi kegiatannya itu, setelah itu ya kegiatan ibu Rumah sehari-hari tangga. lah, masak, beberes. Yang Tapi dulu menarik, mungkin di Jakarta menarik makanya kalau ini. tadi, menarik kalau tadi apa namanya diceritakan tentang Hilly sharing tentang pekerjaan yang berhubungan dengan Indonesia ya. Jadi artinya Mm-mm. trading ini di bidang furniture. Selama Hilly melaksanakan atau menjalankan pekerjaan ini, ada nggak kendala yang sulit untuk dilakukan, misalnya apa sih perjanjian kerjasama dengan Indonesia ataupun mungkin ada para seller, para penjual yang dari Indonesia ini kadang-kadang kan juga ada orang yang suka apa ya membuat kualitas yang kurang bagus dan lain Ya, sebagainya. ya, 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 Gimana tuh ya? ya. Jadi kalau saya mau apa ya, paparkan kendala dan sebagainya, pasti ada di Iya, iya, mana-mana iya. juga. Kalian pasti ada kendala ya. Iya. Eh, Cuma yang menjadi poin itu waktu awal-awal kita memulai, ini yang saya selalu edukasi terhadap semua. Jadi kita kan karena perusahaan yang dipegang suami adalah perusahaan wholesale, jadi Hmm. menjual barang itu tidak langsung kepada end customer, tapi B2B. Oke. Nah, jadi Oke. harga yang kami jual itu tidak bisa terlalu tinggi. Mhm. Rata-rata
orang yang mengambil barang dari Indonesia adalah kepada end customer. Jadi mereka bisa melakukan markup harga bisa 10 kali lipat dari harga asli atau 20 kali Hmm. lipat bahkan. Hmm. Tapi kita nggak bisa. Jadi dari awal ketika kita mencari barang itu selalu harus kepada makers, pembuat, Oke. pengrajin langsung. Langsung ya, Kalau oke. kita memakai tangan orang lain, misalnya Hmm. Hmm. broker atau Hmm. itu harganya pasti akan tinggi. Ketika Oke. dijual di sini kita akan mendapatkan harga yang sangat tinggi juga gitu ya. Jadi Hmm. itu tidak kita cari. Lalu kita tidak pernah melalui tangan orang kedua. Jadi harus langsung. Sehingga kita juga bisa mengontrol kualitas dan sebagainya. Nah, Oke. yang tadi Andi bilang apakah ada kendala dengan orang-orang? Itu betul banget. Jadi mungkin sekarang beberapa pembuat kami, pengrajin kami itu sudah teredukasi ya. Waktu Hmm. awal enggak. Masalah deadline. Wah, Ya. itu udah. Jadi ini sering-sering waktu awal-awal menjadi kendala kami. Oke. Jadi Oke. terus kita kan memang selalu dari awal kita bilang kita akan bayar down payment 50% di awal. Jadi Hmm. Anda bisa bekerja lalu lima puluh Hmm. persen ketika barang sudah sampai di tempat yang kami tunjuk. Kebetulan kami sekarang udah punya gudang di sana. Hmm. Lalu ketika kita bayar sudah 50%, nih ada yang nakal nih, Dek. Harusnya Biasa tuh ya. deadline-nya deadline-nya misalnya tanggal 10 Juni. Ketika saya kontak belum sampai 10 Juni, misalnya kita biasanya kan order sekitar 2 bulan sebelum ya, 2 bulan Oke. sebelum deadline. Itu misalnya saya akhir-akhir Mei sudah tanya, "Oh iya Bu, iya Bu, iya Bu." Gitu. Tapi Ya. ketika deadline-nya ada aja yang nakal, belum selesai. Itu pernah terjadi kita sampai kontainer kita yang harusnya loading itu barang sudah penuh, Mhm. kita sudah bayar 80% loh. Oh, Tapi ternyata barang baru selesai kurang dari 50%. Jadi waduh. itu stresnya minta ampun. Jadi seminggu sebelum loading saya udah di Indonesia, Mhm. mungkin nggak sampai seminggu. Kita beli barang yang sudah jadi aja, angkutin supaya masuk. Karena kontainer itu ketika kita sudah pesan itu tidak bisa di cancel. Kita Hmm. kena fine, kita kena denda. Karena kan kita Ya. sudah book ya. Oke. Nah, itu jadi kendala-kendala seperti ini tuh ada aja pasti di lapangan dan eh, apa ya? Mungkin karena saya punya pengalaman juga dulu waktu masih kerja di media company. Saya Hmm. kebetulan di bagian promosi, biasa Hmm. memegang merchandise. Ya. Saya selalu galak tuh sama supplier. Jadi saya kayak gitu lagi gitu. Jadi harus mengingatkan seperti ini. Saya bilang kalau kita mau punya hubungan jangka panjang dalam bisnis, ya kita harus sama-sama jujur. Saya juga bekerja sama dalam membayarkan down payment tepat waktu, Hmm. tapi juga Anda mengerjakan pekerjaan yang kita berikan sesuai dengan tepat waktu dan sesuai Ya. dengan kualitas. Itu ada juga kualitas. Jadi karena kita kan jarak jauh ya, jadi semuanya kami lakukan dengan video call Ya. gitu. Ya. Jadi misalnya oh, di video bagus, tapi yang Mhm. lain-lainnya tuh, nah itu ada yang kualitasnya tidak baik. Biasanya kita langsung tegur dan berikutnya mereka harus mengganti. Jadi kurang Hmm. lebih seperti itu. Jadi memang harus panjang sabar, tapi juga tegas. Jadi, nah Ya. kalau udah begini kan suami karena kendala dengan bahasa ya, kebetulan memang para pengrajin ini kan tidak semuanya bisa berbahasa Inggris. Ya, Jadi akhirnya betul. sayalah yang menjadi ujung tombak untuk marah-marahin untuk ya sebetulnya saya selalu bilang saya tuh bukannya galak karena saya mau galak-galakin tapi karena saya concern pada kualitas Kualitas pekerjaan dan ya. juga deadline Ya. Ya. gitu. Ya betul kan karena ini juga untuk menjaga nama baik dengan Betul, konsumen betul. Ya, konsumen ya. Hilly kan. Hmm. Kalau tadi Hilly menceritakan tentang kendala-kendala itu, kira-kira Mm-mm. eh, pengalaman Hilly sendiri ada nggak sih apa ini kan kerjasamanya atau khusus penjualannya ini kan barang-barang dari Indonesia. Ya. Artinya seperti kayak perwakilan Indonesia yang ada di Belanda seperti contohnya KBRI. Ini ada nggak apa memperhatikan atau apa ya istilahnya memberi
ya minimal memperhatikan lah, Support atau support lah. ya ada Ya, respon ya. Oke, saya ya, cerita sedikit ini kebetulan sekali sih terjadi baru-baru ini di tahun ini. ya. Jadi sebetulnya karena saya mengenal beberapa staf dari KBRI, beberapa Hmm, kali saya ke sana, saya tidak hanya datang ke sana bikin paspor gitu, tapi ya, saya maintain gitu ya. oke, Saya maintain networking dengan mereka karena kadang-kadang kan kita butuh sesuatu ya. Waktu itu ya, kendalanya waktu anak saya mau pindah ke sini, COVID, saya bertanya apakah bisa ada special case untuk bisa anak saya datang. oke, Terus mereka membantu menjawab. Jadi dengan networking itulah saya apa ya dengan networking yang terbina, akhirnya mereka ingat saya. Suatu saat hmm, salah satu staf KBRI itu ya, menelpon, apakah ada souvenir yang bisa kita pakai untuk tamu-tamu kenegaraan. Oh, terus saya ingat hmm, kita punya wayang. Wayang dari kayu itu dibuat di Jogja, pengrajin hmm, Jogja, jadi diukir dengan handmade, dibuat dari teak dan itu bagus. Akhirnya saya kasih foto. Oh ya ini bagus Mbak, bagus Mbak. Jadi ada tamu dari Prancis waktu itu. Akhirnya oke, KBRI beli beberapa untuk tamu-tamu kenegaraan atau tamu-tamu penting lainnya. Nah mhm, dari situ sudah itu seingat saya sih sebelum COVID ya, apa sesudah COVID saya lupa. Tiba-tiba beberapa bulan yang lalu mereka menelpon lagi, Mbak masih di bisnis furniture kan ya gitu. Oh masih saya bilang dan ya puji Tuhan sekarang juga semakin semakin berkembang gitu ya. oke, Terus oh kalau gitu bisa nggak jadi KBRI jadi pemerintah Indonesia itu punya gedung di Amsterdam, gedung milik sendiri ya. ya, Jadi ya, dimiliki oleh pemerintah Indonesia di zaman dulu sekali tahun 70-an mhm, dan itu waktu dulu sih digunakan untuk ya macam-macam kegiatan. mhm, Nah, cuma sempat vakum karena waktu itu ada peristiwa sempat dipakai bahwa gedung itu untuk waktu masa-masa RMS itu buat apa oh, jadi buat para ya, mereka menculik RMS menculik orang-orang Indonesia lalu ditaruh di gedung itu. Nah, kemudian menjadi sedikit negatif image-nya lalu vakum beberapa puluh tahun bahkan. Lalu akhirnya oke, dirombak total dan menjadi gedung baru dengan yang ya sangat mewah dan bagus 5 lantai. Lalu mereka bilang gini, kita nih kosong sama sekali gedung ini. Bisa oh, nggak dari perusahaan Mbak menaruh barang-barang Indonesia di sana ya, dan sambil ya memang mempromosikan tentang Indonesia. ya, Saya ya, bilang, "Oh, boleh sekali," saya bilang, "kalau kalau misalnya mau seperti itu." Akhirnya kami meeting dengan pihak KBRI, dengan wakil dubes dan juga atasan hmm, perdagangan. Mereka meminta seperti ini. Jadi kami mengisi di 5 lantai tersebut dengan barang-barang furniture dari Indonesia. Ini tuh terbuat dari apa, lalu apa namanya, dari daerah mana dan sebagainya. mhm, Dan itu hmm, termasuk salah satu edukasi juga tentang Indonesia kan. Jadi akhirnya saya buatkan juga QR code di mana mereka bisa membaca tentang barang-barang ini gitu. Nah, dari oke, situlah kemudian mereka tahu bahwa semakin tahu ya jadi KBRI dan kemudian perdagangan semakin tahu tentang tentang apa yang kami lakukan selama ini dan mereka juga hmm, surprise juga bahwa kami sudah melakukan sekitar kurang lebih 5 tahun gitu 5 tahun dan makin berkembang gitu. hmm. Akhirnya ya itu, kemudian mereka juga meminta kami untuk ikut banyak hal kegiatan. Tapi ngomong-ngomong, ini untungnya besar nggak sih? Kasih bocoran dong. Eh, untungnya besar sih. Jadi gini, Wah, kalau kalau dari waktu itu kan suami itu sebetulnya bisnis. Jadi perusahaan dia kan sudah dari tahun 93 ya. Tapi hmm, perusahaannya dia itu lebih kepada barang-barang produk dari Cina. oke, Ada boneka, ada dekorasi, home decoration, Christmas tree segala macam. hmm, Lalu ketika ketemu saya bilang kenapa sih barang-barang Cina semua, kenapa nggak barang Indonesia? Oh ya oke, barang hmm, Indonesia apa? Kita punya banyak lah kalau mau gitu. Jadi akhirnya kita hmm, survei, terus tapi belum menemukan yang tepat. Nah, 2018 kami menemukan tempat di Jepara dan mhm. semua barang-barang produk di sana sangat luar biasa. Akhirnya dari situ kita memulai. Memulai tahun itu 2018 baru 2 kontainer nih. Oh, jadi ini produknya dari Jepara ya, semua ini. Ya,
Ya campur, Oke, ada dari Jepara, ada Jogja, oke, Blora, oke. Ngawi. Dari Jawa Tapi lah ya, semua Jawa kami Tengah ya. pusatkan di Jepara karena kami punya gudang di Jepara Oke. gitu. Jadi eh 2018 baru 2 kontainer, Hmm. kemudian bertambah 4 kontainer. Tahun kemarin kami sampai dengan 7 kontainer 1 tahun. Wah, Lalu tahun ini sampai dengan sekarang sudah 5 kontainer. Jadi kalau ya berarti 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 lumayan emang ya Di. benar-benar untung ya. Jadi bisa membayar karyawan, bisa membayar kebutuhan hidup gitu ya. Terus tapi juga perlu diingat Hmm, eh, setiap bisnis kan pasti ada resiko. Nah, betul. resiko yang paling terbesar itu terjadi ketika COVID. Oh, COVID gimana tuh itu pada saat COVID kemarin? ya pada saat lockdown kan Ya, semua toko tutup ya, tidak boleh betul, melakukan aktivitas. betul. Kami juga kena dampak waktu itu, tapi bulan Maret tutup, Tahun April mulai 2020 ya. buka. Ya, Hmm. mulai buka tapi hanya di toko kami yang 2 itu tidak tutup sama sekali. Jadi kami masih bisa survive lah ya. Jadi kami masih bisa jualan. Oke. Cuma saat itu kontainer yang biasanya kami bayar hanya sekitar $2.500 per satu Per kontainer. satu kontainer. Oke. empat Hmm. puluh high cube ya. Fit. Jadi 40, bukan yang 40 VIP, Oh, yang bukan 40 berapa high fit. cube yang lebih besar. Oke. Itu kami bayar satu kontainer $15.000. Wah, berapa kali lipat naiknya ya? Itu dia. Dan waktu itu kami kontainer ada 2, jadi kena $30.000. Jadi kendala yang paling besar tuh adalah kondisi dunia itu bisa mempengaruhi kayak sekarang itu. Yang terakhir adalah kondisi di terusan Suez akibat perang ya, yang dengan Iya, ada iya. ya ada pasukan yang di sana, jadi kami tidak bisa melewati terusan Suez, jadi harus melalui South Muter ya. Africa. Ya, Hmm. dan biasanya kontainer itu hanya 28 hari sampai 30 hari, sekarang Mhm. harus 50 hari minimal. 50 lima hari, puluh hari. 50 hari di perjalanan. Dan harganya menjadi 2 kali lipat juga Mhm. dari yang biasanya. Jadi eh dibilang menguntungkan, menguntungkan, tapi juga resiko-resiko ini yang kami pasti hadapi gitu. Jadi tidak hanya di Eropa sendiri, di Indonesia juga pasti ada kendala Iya, dari iya, segi betul sih. custom dan sebagainya ya. Betul ya. Hmm. Aturan-aturan yang terbaru itu kayak misalnya untuk beberapa kayu itu kami Mhm. harus membayar membayar lebih untuk sertifikatnya. Lalu juga ada beberapa kayu yang tidak boleh diimpor. Oh iya, 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 Kemudian iya, iya. yang terbaru malah setiap barang kayu itu berasal dari mana, itu harus ada geoteknya. Dari mana sih kayu ini berasal? Misalnya dari Blora. Nah, itu ada titik koordinatnya. Nah, itu lebih susah lagi katanya Ini memang untuk ini kali ya apa environment iya, lingkungan hidup ini ya, betul betul pelestarian mencegah. lingkungan Jadi hidup. Jadi memang tidak ada penebangan liar iya, dan iya, sebagainya. iya. Mungkin itu sih. Cuma ya memang ya itu resiko ya, resiko dari sebuah bisnis Betul sih. kayak sih seperti itu. Betul, betul, betul. Iya. Memang nggak mudah ya sebagai pengusaha pasti Ya, ada betul. Terus sama sama hal udah mulai yang. ada juga sih, kita punya kompetitor juga. Nah, ini terkait dengan konsumen gimana kalau seandainya tadi disebutkan barang-barang itu seperti terusan Suez kan nggak bisa dilewati lagi jadi harus muter apa Mm-mm. jangka waktunya bisa sampai 50 hari sementara misalnya konsumen sudah memerlukan barang ini gimana ceritanya Hil? Ya, Ada itu apa ya ada beberapa dari customer memang udah bertanya-tanya sih, ini kapan datang ya. Tapi memang kayaknya karena situasi itu juga mereka tahu ya. Jadi hmm, mungkin juga kalau mereka mencari barang dari sumber yang lain, misalnya ya kompetitor kita, misalnya juga pasti mengalami kendala yang sama gitu. Jadi makanya biasanya kita betul-betul barang-barang yang menjadi favorit itu biasanya kita pesan lebih banyak hmm, sehingga kita punya stok. Sebelum stok ini habis kita kita harus perkirakan waktu gitu. Jadi oke oke sekarang kurang lebih kan harus paling tidak perjalanan 2 bulan, lalu membuatnya sendiri sekitar 2 bulan. Jadi hmm,
Memang itu ya resiko sebuah bisnis, tapi ya Iya. kita biasanya sih Baik, tetap komunikasi ya, dan jujur ya. aja situasinya bagaimana. By the way, konsumennya dari mana aja selama ini, Hil? Dari Belanda aja Oke, kah? Atau dari negara-negara di Eropa lainnya? ada di dua tempat. Di Aalsmeer itu dekat Amsterdam dan satu lagi di Venlo itu di Limburg itu perbatasan dengan Jerman. Untuk Aalsmeer sendiri biasanya customer-nya adalah memang dari sekitar Belanda, memang dari negara Belanda. Tapi Hmm. yang di Venlo karena perbatasan dengan Jerman itu kami paling banyak memang customer dari Jerman. Ah, Jerman, lalu ada dari Belgia juga, dari hmm, Prancis juga ada, hmm. tapi memang paling besar customer kami dari Jerman. Karena kan Jerman hari Minggu tutup ya, semua Betul, tutup. betul. Tuh. Nah, jadi Jerman di toko kami yang itu, di shop kami yang itu hari Minggu itu pasti kebanyakan memang customer-nya dari Jerman. Karena mereka tahu itu buka, jadi mereka Oh, datang. mereka datang ya. Ya. Ya, jadi biasanya omset kami memang paling besar di hari Minggu itu, paling besar. Jadi ya mostly ya mungkin sekitar 70% customer-nya dari Dari Jerman. Jerman. Ya, dari Jerman. Mungkin Tapi Jerman sampai kayak mana-mana kaya kali sih, ya. ada yang dari Polandia, ada yang dari Rusia bahkan. Oke, Iya, oke, oke. Hil, nih tapi kalau tadi memang kita Eropa. bicara, kita ngobrol soal apa, usaha gitu kan. Tapi di awal soal Hili gimana datang ke Belanda. Kira-kira, bukan kira-kira sih, apa sih selain kegiatan tadi bekerja, kemudian Heeh. memasak ya untuk suami, untuk anak, lalu ada hobi yang lain misalnya traveling lah atau naik sepeda. Kan Oke. di Belanda terkenal terkenal Iya, orang yang terkenal naik sepeda. sepeda ya. Iya, iya. Sayangnya Coba saya cerita kurang suka dong, naik sepeda. apa kegiatannya selain itu? Oke, dulu waktu awal-awal saya sempat ikut, karena suka nyanyi, jadi sempat ikut Oke. KUR, paduan suara. Oh, Di waktu oke. kami masih tinggal di desa yang lain di Langwir, Ya. kemudian saya diajak ikut juga sampai ya beberapa kali ikut ikut show gitu. Hmm. Jadi di summer, di Christmas gitu. Tapi Mm-mm. karena akhirnya kita pindah sini, terus kendalanya adalah waktunya nggak bisa ketemu, waktu untuk Mm-mm. latihan, akhirnya saya stop. Terus hobi lagi masak itu, bikin kue gitu. Saya suka banget. Itu termasuk hobi ya? Hobi, hobi, termasuk hobi. Masak-masak itu termasuk hobi. Jadi kalau lagi stres tuh kalau masak enak banget tuh. Oke. Suka. Terus apa lagi ya? Hobinya itu sih sebetulnya hobinya sukanya renang sih, tapi di sini kan agak jauh ya. Jadi ya udahlah, Iya, lakukan apa yang ada, paling juga olahraga di rumah gitu. iya. Ya Masih biasanya kan suka. kalau di Eropa ini yang misalnya teman-teman yang tinggal di rumah itu pasti ada kebunnya umumnya ya. Nah, hobi Iya, berkebun nggak? Misalnya nanam sebetulnya cabai hobi. lah, atau nanam timun lah. Kan kadang-kadang ada tuh teman-teman yang suka berkebun seperti itu. Oke. Kalau Andi datang ke sini jadi bisa lihat deh gimana saya bisa berkebun karena gedean parkirnya daripada kebun. Oh gitu. Terus di belakang rumah tuh cuma kosong aja gitu. Jadi rencana sih pengen sih berkebun tapi agak agak susah memang. Jadi saya selalu nanam-nanam yang bisa di dalam rumah. Jadi saya punya Oke. cabai, Ah. punya lidah buaya, punya Oh. peace lily kayak gitu-gitu. Jadi yang di rumah aja. Jadi sebetulnya suka berkebun, cuma bingung tempatnya nih. Dia lebih gedean parkir daripada tanahnya gitu. Iya, Jadi iya. ya tapi kalau bunga-bunga itu dari awal udah punya sih memang suka itu Hmm. termasuk yang di ini. Tapi lebih suka masak sih. Masak tuh menyenangkan loh. Ada orang yang nggak suka masak kan? Kalau saya sih masak Betul, menyenangkan betul, betul, betul. gitu. Iya. Jadi bikin Karena kue memang itu orang enak. orang beda-beda ya hobinya ya. Ya, Iya, ada yang iya, suka iya, iya, berkebun iya. tadi, ada yang suka memasak, ada yang suka jalan-jalan juga, ada yang suka olahraga, Oh, macam-macam lah. jalan-jalan suka sih. Sama terima duit juga suka. Kalau terima duit Kayak suka. saya. Kalau itu semua orang juga suka terima duit, Oh ya. iya, oke. Iya gitu. Ah, Jadi ya dulu tuh suka baca tapi kayaknya sekarang nggak ada waktu loh, Di. Nggak ada hmm. waktu. Jadi kerja 7 jam per hari, selesai masak, lalu kayaknya udah tinggal mau Capek gitu ya. santai-santai tok. Nggak ada waktu buat baca. Sayang Iya, banget iya. sih sebenarnya.
Tapi nggak ikut apa, misalnya sekolah atau kursus apa Dulu dulu sekolah yang bahasa itu, bahasa tapi udah itu. selesai. Setelah Terus itu nggak ada lagi ya. belum sih, Hmm. belum tahu nih pengen ngapain. Tapi itu aja mungkin udah capek kali ya Iya, seharian. udah capek. Ini bener-bener ya, memang full banget sih. Kemarin sempat pulang ke Indonesia bulan Februari hanya 2 minggu, hanya urusan Mm-mm. bisnis sama sekali nggak jalan-jalan, sama sekali nggak Mm. kemana-mana. Jadi ini lanjut belum selesai juga. Mau ada kontainer lagi datang dua. Jadi Mm. Oh iya, by the way itu itu. setiap setiap berapa berapa kali kontainer itu datang? Ya kalau dulu kan memang masih sangat jarang. Kalau sekarang tuh sebelum sebelum terjadi, kendala di terusan Suez, Mm-mm. biasanya kita setiap 3 bulan itu kontainer datang ya. Tapi Mm. sekarang kan, ada kendala ini jadi agak sulit, tapi kita selalu usahakan setiap 3 bulan itu loading di sana, lalu terima Mm. di sini, kemudian Mm. loading lagi di sana, jadi kita nggak stop, stok barang gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu. Kayak kemarin ini kita baru loading, bulan Februari kita loading, 1 kontainer, lalu Mm. kemarin bulan Mei ada 2 kontainer. Nah itu, berarti nanti bulan Juli dan akhir Juni ada Ada 1 lagi. kontainer dan 1 kontainer lagi. Jadi, ya Cukup sering semoga ya. kenapa? Cukup Cukup sering sering ya. ya. Karena Bukan sering demand-nya tapi memang cukup cukup tinggi sering. sih, demand-nya cukup tinggi, gitu. Tinggi ya. Kalau kemarin kan kebetulan sempat ada kunjungan dari beberapa eksportir Indonesia datang ke tempat kami. Mereka tuh Mm-mm. heran dengan produk yang disukai oleh, pasar Eropa. Karena Wah. sama sekali bukan taste-nya orang Indonesia, suka barang-barang yang nature gitu ya. Jadi, Iya. kondisinya terus bentuknya juga mungkin kalau orang Indonesia kurang suka, tapi di sini disukai gitu. Jadi kayak Hmm. kalau saya boleh cerita sedikit yang menjadi favorit, dan best itemnya kita adalah, wine rack. Jadi tempat Oke. botol-botol wine Rak itu wine ya. Botol wine. Hmm. dari yang untuk 2 botol sampai 18 botol itu kita the best-nya kita. Dan Oke. itu karena orang Eropa mungkin memang memang suka minum dan itu Betul untuk betul. keperluan di kafe atau di rumah gitu. Iya. Dan Hmm. sampai dengan saat ini mungkin kita sudah mungkin 10.000 pieces sudah lebih Oh, mungkin. ya berarti pengrajin-pengrajin kita membuat kualitasnya juga memang kan yang Luar biasa ece-ece ya. sih. Andi Ya. kapan-kapan harus jalan sih ke Jepara. Siap, siap, Gimana siap. surprise-nya dengan kalau kita saya terus terang salah loh dulu waktu pertama kali mengingat Jepara itu Hmm. hanya furniture yang tahu kan yang ukir-ukir ya, Ya, ya betul. ukir-ukir yang Buat bunga-bunga pintu lah lah kayak gitulah seperti kurang itu kan. kira-kira kayak gitu. Iya, iya, iya. Mengukir dengan seperti orang Bali lah ya, orang Bali juga punya kemampuan itu juga biasanya turun temurun dan Iya, dan tapi cara mengukirnya berbeda. Kalau Bali oke. kan lebih ke rumit ya. Kalau ini mereka bisa membuat apapun sampai Hmm. Korea sendiri membeli barang-barang seperti sumpit, sendok kayu yang sekarang lagi tren juga, Ya, peralatan masak itu semua dari Jepara. oke. Mereka punya pabrik di sana. Oke, oke. Gitu. Jadi memang Kayaknya saya harus mampir ke Jepara nih lain waktu. iya, jalan-jalan sekali-sekali ke sana, terus main di pantainya walaupun panasnya minta ampun. Di tempat Hili tinggal sekarang ini seperti apa sih, Hil? Bisa digambarkan nggak, Hil? Oke. Berapa Jadi berapa berapa penduduk yang tinggal di sana? Kemudian ada apa ya destinasi yang bagus yang bisa dikunjungi itu di mana persisnya kira-kira seperti itu. Jadi mungkin para pemirsa nanti bisa bisa ada gambaran, oh kota tempat Hili tinggal seperti ini gitu. ya, oke sini kelas K itu sebetulnya salah satu desa ya, kita bilangnya dorp gitu, salah satu Oke. desa di Friesland, di bawah Gemeentenya, Jaure. Jadi ada ya satu satu area lah gitu ya. Hmm. Penduduknya di sini 3.000, Hmm. 3.000 penduduknya kurang lebih. Eee, nggak banyak, itu kalau dimasukin di ballroom-nya di Jakarta cukup ya Iya nanti. sih. Sini kelas saya sendiri bagian kecil lah dari Friesland, provinsi Friesland.
Kalau mau dilihat destinasi, ya kan orang-orang taunya Belanda itu Amsterdam, Volendam, Amsterdam, ya, Den Rotterdam gitu ya. Haag, gitu Kalau ya. gitu ngomong Friesland, gimana tuh Friesland gitu. Friesland itu di utaranya Belanda, lebih Mm-mm. utara lagi ada Groningen, tapi Friesland di. Nah kalau ditanya destinasi, ada beberapa destinasi di Friesland yang menarik, tapi memang rata-rata karena di sini dikelilingin dengan air, Ya, ya, ya. rata-rata memang bagusnya pakai boat di summer gitu ya. Dan Oke, orang Jerman banyak banget oke. datang ke sini Itu bisa untuk sewa boat ya? ya mereka mereka menikmati apa ya perjalanan, menikmati suasana karena kalau boat di sini tuh bisa mampir, parkir Hmm. lalu nanti di sekitar boat itu ada kafe kayak gitu-gitu. Jadi Oke, lucu sih sebenarnya ya menarik oke. ya gitu. Jadi terus apa lagi ya Friesland tuh kotanya apa ya nggak rame, seneng sih. Kalau udah terbiasa di sini terus kayak ke Amsterdam gitu, aduh rame banget ya, aduh kok gitu. Memang yang menarik di Friesland itu lebih banyak ke wisata airnya ya. Jadi lebih lebih menarik Ya, ya, di ya, ya. situ. Terus banyak banyak peternakan gitu karena Mhm, memang mhm. daerahnya memang daerah peternakan di Friesland dan Groningen itu. Jadi kalau pernah dengar Frisian Flag, susu Enggak. bendera? Susu bendera? Oh, Susu susu bendera bendera, dari ya, ya, Frisia ya, ya. itu Oh, aslinya dari dari situ ya. sini. Ya, Oh, ya, makanya ya, ya, benderanya Frisian kan flag, ya, bentuknya ya, yang ya, gitu. ya, 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 ya. jadi memang Apa nyebutnya? Fris Frisian flag, Frisian flag. Frisian flag, Kalau kalau kita di Indonesia kan biasanya Frisian Frisian flag. flag. Ya, Ya, Frisian flag. Kalau itu karena dialek Belanda, dialek Belanda, flag gitu. Jadi oh, Frisian susu flag. bendera itu asalnya dari sini dari Leeuwarden Oke, gitu. Jadi oh, ya. Campina itu ada di sini. Dari sana ya. Ya, jadi banyak sekali memang peternakan sapi. Jadi sapi untuk produksi susu ya, bukan bukan Hmm, sapi potong. hmm, hmm, Gitu. hmm. Di sini banyak banget. Tapi Bisa bisa kalau cuaca di sana eh, pada saat musim panas bisa sampai panas dengan banget tiga sih. puluh panas banget ya. Bisa panas banget tapi tetap kan lebih panas di selatan. Iya. Cuma yang lucunya kalau di winter lebih sering bersalju dari selatan, Oh, oke. bukan bukan di atas. Kita kita kan di utara, kita Ya, malah ya, jarang ya, kena salju malah. ya, ya. Di Berlin salju terus ya. Betul, betul sih. Sama juga di Berlin. Berlin kan juga bagian utara. Justru saljunya sedikit dibanding Oh ke ya, selatan. Mungkin karena di iya kan? selatan, kalau di Jerman selatan karena memang daerah pegunungan ya. Oh Jadi iya. memang Makanya salju kita lebih kalau tinggi. ada salju tuh agak norak dikit tuh jarang soalnya jarang ada salju Iya. gitu. Ya tapi seneng lah di sini. Di sini udah terbiasa dengan tenang gitu. Di Hmm. sini tetangga jauh-jauh karena jarak Iya. rumahnya kan karena industri area. Iya Iya, gitu. iya, iya. Terus ya Oke. seru sih Hmm. gitu. Baik, Hili. Kita sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol. Oh ya nggak Nggak kerasa ya. terasa, nggak terasa. Udah hampir 1 jam. Kita ngobrol santai, tapi ngobrol kita berbobot hari ini. Terima kasih. eh Terima Semoga kasih. sih bermanfaat buat yang Iya, dengar. mudah-mudahan ini bermanfaat Iya buat iya para iya. pemirsa yang menyaksikan acara podcast ini dan mungkin bisa diambil manfaatnya ya bagi para pemirsa yang memang mempunyai usaha khususnya juga di bidang apa trading ya ekspor impor Bidang apapun sih, heeh, di bidang apapun pasti juga ada pasti akan ada potensi ya. manfaatnya ya. Iya. Dan ya kita bisa bisa mengambil mengambil pelajaran juga dari apa yang udah Hili ceritakan tadi, mulai dari pengorbanannya bagaimana bisa datang ke Belanda, akhirnya Iya. bisa tinggal di Belanda, bisa berbahasa Belanda. Ya, saya juga mengalami pada saat pertama kali ke Jerman bagaimana eh, tidak mudahnya untuk beradaptasi di suatu negara, Iya tapi iya. siapapun yang akan datang ke negara tersebut, eh, pastinya kalau kita mau berusaha keras akan bisa tetap bertahan di negara Iya, tersebut. Ya, mau nggak mau ya. iya betul betul betul. Pilih, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan Boleh. tetap sehat, tetap semangat, Saya juga makasih sukses Andi. terus.
Ya, sama-sama sukses juga dengan podcastnya dan usaha lainnya, karya-karya Siap, lain ditunggu. siap. Oke, Oke, terima makasih ya kasih Hil. ya. Oke, Oke, sampai jumpa lagi. sampai jumpa. Ya pemirsa, itulah tadi pembicaraan kita dengan Hiliana Pancaningsih yang berada di Belanda sebagai diaspora Indonesia. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube saya Andi Tinulung di Tinulung TV. Kita berjumpa kembali dalam episode berikutnya dan salam sehat selalu.